Di sebuah negara bernama Meksiko, ada organisasi yang pendapatannya mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun. Jumlahnya bukan cuma besar, pendapatan mereka bahkan lebih tinggi dari ekonomi beberapa negara kecil di dunia. Tapi yang lebih mengejutkan, ini bukan perusahaan minyak, bukan perusahaan teknologi, melainkan organisasi kriminal. Mereka punya wilayah, punya tentara bersenjata berat, punya kendaraan tempur buatan sendiri. Dan di beberapa kota, warga justru lebih takut pada mereka daripada pada pemerintah. Ketika pemimpinnya tewas dalam operasi militer, yang terjadi bukan pesta perayaan. Yang terjadi justru kota-kota terbakar, jalan diblokade, dan baku tembak terjadi di mana-mana. Ini bukan lagi cerita geng narkoba, ini adalah kisah bagaimana sebuah organisasi ilegal bisa tumbuh hingga hampir menyaingi sebuah negara. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin kartel bisa menguasai Meksiko? Dan kenapa mereka hampir tidak pernah benar-benar bisa dihancurkan? Selama ini banyak orang membayangkan kartel seperti geng kriminal biasa, sekumpulan penjahat bersenjata yang bersembunyi dari polisi. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Kartel di Meksiko adalah jaringan organisasi raksasa yang terstruktur rapi, bahkan lebih mirip perusahaan multinasional daripada kelompok kriminal jalanan. Mereka punya pimpinan pusat, komandan wilayah, unit keamanan, kurir, akuntan, bahkan bagian logistik dan komunikasi. Jumlah anggotanya diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan ribu orang. Artinya, kartel menjadi salah satu pemberi kerja informal terbesar di negara itu. Dua kelompok yang paling berpengaruh adalah Sinaloa Cartel dan CJNG atau Kartel Jalisco Nueva Generación. Keduanya bukan hanya beroperasi di Meksiko. Jaringan mereka menjangkau Amerika Serikat, Amerika Selatan, Eropa, bahkan Asia. Mereka tidak menjual langsung di jalanan. Kartel beroperasi di level atas. Sebagai pemasok besar, barang dikirim ke distributor luar negeri. Lalu uangnya kembali ke Meksiko melalui jaringan pencucian uang internasional. Dengan kata lain, yang kita lihat sebagai perang narkoba di Meksiko sebenarnya bukan konflik kriminal kecil, melainkan perebutan pasar global bernilai puluhan miliar dolar setiap tahun. Dan disinilah mulai terlihat sesuatu yang berbeda. Kartel bukan hanya organisasi kejahatan, mereka adalah sistem bisnis ilegal berskala dunia. Sí, señora. Sí. Allá están otros del otro lado. Buenos días. Kekuatan kartel sebenarnya bukan berasal dari senjata, tapi dari uang. Estimasi berbagai laporan internasional menunjukkan kartel narkoba Meksiko menghasilkan sekitar 20-50 miliar dolar setiap tahun, dan angka yang paling sering dipakai analis adalah sekitar 40 miliar dolar per tahun. Untuk gambaran, itu setara bahkan melampaui ekonomi beberapa negara kecil di dunia, dan hampir semua uang itu berputar terus setiap tahun. Sumber utamanya tentu narkoba. Kartel mengendalikan sebagian besar aliran kokain dari Amerika Selatan, metamfetamin, produksi laboratorium, heroin dari ladang opium, dan yang paling menguntungkan, fentanyl. Fentanyl menjadi kunci kekayaan mereka. Obat sintesis ini bisa diproduksi murah di laboratorium rahasia, menggunakan bahan kimia impor, tapi dijual sangat mahal di pasar gelap Amerika Serikat. Keuntungannya bisa ribuan persen dari biaya produksi. Satu pengiriman kecil bisa bernilai jutaan dolar. Karena itu, hanya dari fentanyl saja kartel bisa memperoleh ratusan juta hingga miliaran dolar setiap tahun. Tapi yang jarang diketahui orang, narkoba bukan satu-satunya sumber uang mereka. Kartel juga menjalankan sistem yang mirip pajak negara. Di wilayah yang mereka kuasai, bisnis legal harus membayar cobro de piso, semacam pajak keamanan. Petani alpukat, peternak, sopir truk, toko kecil, bahkan restoran wajib membayar. Industri alpukat di Meksiko saja bernilai miliaran dolar per tahun dan kartel mengambil bagian dari setiap hektarnya. Selain itu, mereka juga mencuri minyak dari pipa negara dan menjualnya kembali
menyelundupkan migran ke perbatasan AS dengan tarif 5.000 sampai 10.000 dolar per orang, melakukan penculikan dan pemerasan, menjalankan penipuan properti dan pencucian uang. Artinya uang kartel tidak datang dari satu bisnis, melainkan dari banyak sektor sekaligus. Inilah yang membuat mereka berbeda. Kartel tidak hanya menjual barang ilegal, mereka mengontrol aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Dan ketika sebuah organisasi bisa menarik pajak, mengatur perdagangan, serta memiliki pemasok tetap miliaran dolar, organisasi itu mulai menyerupai sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar geng kriminal. Jika melihat berita sekilas, orang akan mengira kartel hanya bersembunyi di hutan atau pegunungan. Tapi kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Di Meksiko, wilayah negara itu pada prakteknya terbagi menjadi zona pengaruh. Setiap daerah memiliki kelompok kartel yang menguasai. Ada wilayah yang berada di bawah pengaruh Sinaloa, ada yang dikuasai CJNG. Ada juga daerah perbatasan yang diperebutkan banyak kelompok sekaligus. Dan yang mereka perebutkan bukan kota wisata atau gedung pemerintahan. Yang mereka incar adalah jalur logistik. Kartel harus menguasai pelabuhan tempat masuknya bahan kimia fentanyl, jalan raya pengiriman, pegunungan tempat laboratorium tersembunyi, dan yang paling penting perbatasan Amerika Serikat. Karena siapa yang menguasai jalur, dia menguasai uang. Akibatnya muncul kondisi yang sangat tidak biasa. Di beberapa daerah, negara masih ada secara resmi, tapi kekuasaan sehari-hari justru dipegang kartel. Bisnis lokal tidak membayar pajak ke pemerintah, melainkan ke kartel. Restoran, toko kecil, hingga petani harus membayar uang keamanan. Jika menolak, mereka bisa diancam, diculik, bahkan dibunuh. Kartel juga menentukan siapa boleh membuka usaha peternakan, siapa boleh mengangkut barang, bahkan kapan aktivitas malam harus berhenti. Warga sering tidak melapor ke polisi ketika terjadi masalah. Mereka melapor ke kartel. Karena di beberapa tempat polisi sendiri takut atau sudah bekerja untuk mereka. Fenomena ini oleh analis keamanan disebut parallel governance, pemerintahan paralel. Artinya negara masih ada di atas kertas, tapi di lapangan yang mengatur kehidupan masyarakat adalah organisasi kriminal. Ketika mendengar kata kartel, banyak orang membayangkan mobil pick-up berisi pria bersenjata. Tapi kenyataannya, mereka sudah jauh melampaui itu. Di berbagai wilayah Meksiko, aparat sering menemukan bengkel rahasia milik kartel. Di tempat-tempat inilah kendaraan bisa diubah menjadi kendaraan tempur. Pick-up komersial seperti Ford atau Chevrolet dibongkar total, lalu dilapisi plat baja tebal hingga 10 cm. Kacanya diganti kaca anti peluru. Di sisi badan mobil dibuat lubang tembak. Di bagian atas dipasang turret untuk penembak. Kendaraan ini dikenal dengan nama Narco Tanks atau Monster. Beberapa unit bahkan mampu membawa satu regu berisi 8-10 orang bersenjata lengkap. Ada yang dilengkapi ban anti bocor, ram pembuka barikade, bahkan alat pengacak sinyal. Dan kendaraan ini bukan dibuat 1-2 buah, produksinya semi industri. Ada mekanik, pengelasan, logistik material, hingga distribusi. Biaya satu unit bisa mencapai ratusan ribu dolar. Persenjataannya juga tidak kalah mengejutkan. Kartel menggunakan senapan mesin kaliber berat, sniper rifle jarak jauh, peluncur roket, ranjau darat, drone yang menjatuhkan bom rakitan. Beberapa kelompok bahkan memakai jammer komunikasi dan alat pengintaian malam. Artinya yang terjadi di Meksiko bukan lagi kejar-kejaran polisi dengan kriminal. Di beberapa daerah, bentrokan yang terjadi lebih mirip pertempuran antara dua pasukan bersenjata. Inilah mengapa sejak tahun 2006 konflik ini sering disebut sebagai perang narkoba. Bukan sekadar operasi penegakan hukum. Karena kartel tidak lagi berusaha hanya bersembunyi dari negara. Mereka sudah siap bertempur melawannya.
Selama bertahun-tahun pemerintahan Meksiko memburu satu orang, namanya Nemesio Elmenko Oseguera Cervantes, pemimpin CJNG, salah satu kartel paling kuat di dunia. Ia termasuk buronan paling dicari dengan hadiah jutaan dolar untuk siapapun yang bisa memberikan informasi. Pada Februari 2026, aparat akhirnya mendapatkan petunjuk pasti tentang lokasi persembunyiannya di wilayah pegunungan Jalisco. Operasi pun diluncurkan, pasukan khusus dan National Guard mengepung kompleks persembunyian. Tidak ada serangan udara besar untuk menghindari perhatian. Mereka bergerak lewat darat, diam-diam. Namun, ketika pasukan mendekat, baku tembak langsung pecah. Pengawal kartel melawan dengan senjata berat. Beberapa anggota kartel tewas, dan Elmenko berhasil ditemukan dalam kondisi terluka bersama pengawalnya. Ia dievakuasi dengan helikopter, namun dalam perjalanan pemimpin kartel itu meninggal. Dan disinilah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kematian satu orang langsung memicu kekacauan besar. Di berbagai kota, jalan raya diblokade, kendaraan dibakar, baku tembak terjadi, penerbangan dihentikan, warga diminta berlindung di rumah, pasukan keamanan pun diserang. Reaksi ini bukan seperti jaringan kriminal yang kehilangan bosnya. Ini lebih mirip reaksi sebuah pasukan setelah komandannya jatuh dalam perang. Tapi yang lebih mengejutkan, kartelnya tidak runtuh. CJNG tidak bubar, operasi mereka tetap berjalan. Kenapa? Kartel tidak dibangun seperti organisasi biasa. Strukturnya berbentuk jaringan. Setiap wilayah memiliki komandan sendiri yang bisa mengambil keputusan tanpa menunggu pusat. Bisnisnya juga tidak bergantung pada satu orang. Selama jalur perdagangan masih ada dan uang terus mengalir, organisasi tetap hidup. Artinya membunuh pemimpin kartel hanya memberi dampak simbolis, bukan menghancurkan sistemnya. Dan disinilah jawabannya. Kartel sulit dihancurkan bukan karena mereka kuat secara individu, tapi karena mereka telah menjadi sebuah sistem ekonomi. Selama permintaan narkoba tetap tinggi, selama wilayah tetap memberi pemasukan, dan selama uang miliaran dolar terus berputar, kartel akan terus muncul kembali. Bukan sebagai satu kelompok, tetapi sebagai struktur yang terus beregenerasi. Pada akhirnya, yang terjadi di Meksiko bukan sekedar perang melawan kriminal. Kartel memiliki uang, wilayah, pasukan, dan sumber pemasukan sendiri. Mereka menarik pajak, mengatur perdagangan, bahkan mengendalikan kehidupan masyarakat di beberapa daerah. Itulah sebabnya konflik ini tidak pernah benar-benar selesai, karena yang dihadapi bukan hanya kelompok penjahat, melainkan sebuah sistem yang hidup dari permintaan, uang, dan kekuasaan. Dan selama semua itu masih ada, kartel tidak akan benar-benar hilang. Bukan karena mereka tidak terkalahkan, tetapi karena mereka telah tumbuh menjadi sebuah negara tanpa bendera.